Orang itu cenderung kepada kenikmatan. Ya. Nah, masalahnya hal-hal yang kurang baik, rutinitas yang kurang baik, itu Justru dinikmati. cepat membuat kita nikmat, cepat membuat kita nikmat. Malas-malasan cepat membuat kita Iya, nikmat. iya. Bal, akhir-akhir ini kalau kita lihat, sebenarnya bukan akhir-akhir ini, banyak terjadi, cuma makin kesini makin banyak kita lihat banyak pekerja-pekerja, Iya. karyawan, anak-anak muda sekarang Gen Z, Gen milenial. Kan mereka suka healing dan segala macam. Kenapa? Karena banyak stres Banyak di stres, dalam ya. kerjaan, frustrasi, stres, Ya. merasa ada tekanan-tekanan. Tekanan, ya. Ya, bisa jadi mungkin juga ya tekanan-tekanan itu datang dari rutinitas kali ya, Wak, ya, rutinitas. Dan mereka bangun pagi, kemudian mandi, mempersiapkan diri, kemudian berlomba-lomba, dengan akhirnya hidup mereka terkesan jadi mekanistik ya. Jadi kayak sebuah proses yang kayak nggak punya opsi ya, nggak punya opsi bahwa inilah yang saya harus jalani. Nah, kalau kehidupan seperti begini kan seolah-olah kita jadi kayak apa ya, autopilot atau robot kayak gitu ya. Kira-kira apa pandangan kamu ya, Wal, kalau orang hidup dengan model robotik kayak begitu ya? Ya pasti Ya. hidupnya merasa dangkal lah, nggak happy-nya dia kurang, ya kan. Dan tadi itu dia akan lebih banyak stres, lebih banyak frustrasi. Kenapa? Karena dia masih tergantung dengan environment-nya, lingkungan Lingkungan ya, lingkungan di mana dia hidup, iya. Bang. Tapi bisa jadi kan ya memang itu pola kan yang mereka ciptakan. Pola yang mereka ciptakan mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ya kan? Jadilah rutin. Ya mereka Sebenarnya mengatakan. kalau dia rutinitasnya itu bagus, Iya. sebenarnya nggak ada masalah. Kan kita bagaimana membuat rutinitas hidup yang positif. Contoh, dia rutin bangun pagi, Ya. dia rutin olahraga pagi, nggak ada masalah. Yang masalah itu dia rutin minum alkohol, nah itu kan masalah. Ya, Atau betul. rutin malas-malasan, rutin nonton serial TV sehingga waktunya Ya, terbenam. terbenam kan begitu. Tapi kalau hidup juga dengan mekanistik seperti itu kan bukankah itu dianggap juga kan harusnya memang mereka disiplin lah, orang-orang yang sangat disiplin terhadap waktu ya kan begitu. Nah, kedisiplinan manakalanya juga diperlukan ya, Wal, ya, untuk mereka bisa Iya, satu sisi kan kita mesti mekanistik, ya, mesti menciptakan mekanistik di dalam kehidupan kita. kehidupan dan perilaku kita. Karena Ya. kan kita maunya banyak habit bagus jadi nature-nya kita. Kan Ya, namanya betul. second nature. Second Jadi kita nature jadiin bagian dari hidup kita Hidup yang kita. tanpa kita pikir Bisa ya kan, berjalan. jalan sesuai dengan Ya, ininya. Cuma banyak masalahnya itu banyak orang-orang memperoleh mekanistik ini Ya. bukan dari keinginannya dia. Mekanistik itu atau habitnya dia itu dia peroleh dari lingkungan atau paksaan dari Ya. atau dia nggak memilih sama sekali. Ya. Ya kan misalnya tadi kita bicara dia stres karena tuntutan pekerjaan dari atasannya banyak, sangat demanding. Ya kan dia mengembangkan respon stres. Itu kan karena banyaknya kerjaan. Ya. Jadi dia langsung mekanistiknya itu adalah dia mengembangkan habit stres. Ya. Ya kan itu kan nggak bagus. Karena kan ada cara lain, ada respon lain yang bisa dipilih. Udah kebiasaan dengan respon itu, kalau dikasih kerjaan yang lebih banyak dia stres. Ya. Dia dibentak-bentak sama atasannya, dia puyeng. Ya. Ya kan? Ya. Itu dia mekanistik yang dia ciptakan. Termasuk mekanistik sehari-hari, terlalu banyak waktu dihabiskan
main gadget, banyak waktu main game, betul, ya kan? Itu ya. mekanistik. Masalahnya dia itu, kalau menurut gue Bal, dia nggak milih, dia dipilihkan oleh orang lain, atau dia nggak sadar memilih itu. Dia nggak sadar, ya. Nah, saya melihat hal di mana rutinitas ya. Kalau kita lihat anak-anak muda menjalani rutinitas hidupnya kan begitu. Nah, jadi mereka sudah punya pola, sudah punya detail perencanaan. Nah, kadangkala merubah pola ini itu buat mereka akan membuat kecemasan tersendiri gitu. Ini contoh lah misalnya kan begitu. Kalau mereka pagi harus sarapan. Ya, sarapan. Siang harus makan kan begitu. Malam harus makan. Itu udah pola, ya kan? Dengan keteraturan seperti itu. Nah, tiba-tiba muncul setelah berjalan waktu, ya kan? Tiba-tiba banyak loh anak-anak milenial sekarang, anak-anak Gen Z yang kena diabetes loh. Dengan pola yang seperti begitu. Nah, begitu kita menawarkan pola baru, itu seperti sesuatu yang enggak harus dilakukan. Nah, padahal opsinya banyak loh Wal sebenarnya. Ya kan? Kira-kira. Ya karena polanya dia udah dapat dari orang tua. Polanya dia udah dapat dari temannya. Kita mesti makan pagi, sarapan pagi, makan siang, makan malam, itu kan udah polanya. Jenis makanan yang dimakan ya, itu gitu kan ya. udah dapat dari ininya. Jadi dia nggak melakukan reflektif lah ininya. Dia memilih pola yang mana yang mestinya dia pilih dan menjadi mekanistik. Jadi kalau gue lihat mekanistiknya atau rutinitasnya nggak jadi masalah. Nggak masalah. Ya, nggak masalah. Ya, nggak masalah. Yang Seharusnya. masalah itu adalah yang dipilih menjadi mekanistiknya. Karena basically kita harus menjadikan supaya itu kita lakukan tanpa sadar. Dengan menjadikan dia bagian dari mekanisme di dalam tubuh kita yang istilahnya dikelola atau dikendalikan oleh alam bawah sadar. Ya kan? Misalnya seperti apa ya Wak? Iya, misalnya kita menikmati rutin lari pagi, ya kan? Iya betul. Tapi kan nggak harus lari pagi juga, seharusnya juga bisa, sebenarnya nggak perlu juga kan mereka bisa ke gym kan? Ya, tergantung mana yang bagus, mana yang cocok harus dipilih dulu. Untuk mereka. Kan yang penting satu dipilih dulu. Ya. Dan kita memilihnya dengan sadar. Banyak orang memilihnya nggak dengan sadar. Jadi bangun pagi, kebanyakan misalnya ya, dia malas-malesan, ya kan? Dia alasannya tidur malam sih, tidurnya terlalu malam, jadi gimana mau bangun pagi. Ya, tiap hari alasannya itu, ya kan. Jadi pilihan. Karena kan yang membedakan kita dengan makhluk lain kan kita mempunyai memiliki pilihan. Kita memilih, tapi kita nggak exercise pilihannya Bang. Kan kita bisa memilih. Kalau namanya binatang, dia predetermine, dia punya respon. Jadi responnya itu sudah ditakdirkan. Ditakdirkannya demikian. Ya, contoh kayak anjing gitu ditendang misalnya, dia pasti ngonggong. Pasti ngonggong. Dan mungkin melawan. Nah kalau kita kan mungkin enggak kali ya Pak. Kalau kita ditendang, kemudian kita langsung menggonggong, alias kita nendang orangnya balik, itu kita sama dengan binatang. Karena predetermine. Ya kan? Tapi kita kan mempunyai kemampuan awareness kan. Untuk mengolah, refleksi. Kan kita ngecek siapa yang nendang. Kenapa dia nendang? Mungkin dia nendang itu karena dia orangnya sakit dan kakinya nggak bisa terkontrol. Kan tiba-tiba dia nendang orang, kan kita harus marah. Jadi kita punya kemampuan memilih respon. Nah termasuk respon terhadap habit sehari-hari. Termasuk respon sederhana mulai dari stres, frustrasi di tempat kerja, maupun ke habit kita sehari-hari. Itu kan kita harus memilih, ya kan, dan menjadikannya dia mekanisme yang kita nggak perlu sadar lagi. Itu kan kalau mekanisme rutinitas itu kita lakukan tanpa sadar, itu udah enteng pelaksanaannya. Kan sama waktu kita ngobrol orang bawa mobil, itu yang canggih itu. Kalau dia melakukannya dengan tidak sadar. Kalau dia sadar, dia harus nengok ke kiri, harus nengok ke kanan, kapan masuk gigi satu, kapan masuk gigi dua. Kita kan nggak sadar lagi. Karena kita sudah menyerahkannya kepada alam bawah sadar kita. Nah kita itu tugasnya menyerahkan
kegiatan-kegiatan yang bagus, Ya, rutinitas yang bagus, ya. reaksi yang Iya, bagus ke alam bawah bawah sadar. sadar, Tapi iya. kita harus milih. Ya, Nah, harus itu. milih ya. Heeh. Ya contoh misalnya ya, contoh misalnya kalau kita bangun pagi ya, kalau menurut saya kita bangun pagi, tiba-tiba kita megang handphone kan, itu rata-rata hampir saya lihat hampir semua anak-anak milenial bangun pagi dia menyapa handphonenya dulu, ketimbang menyapa dirinya dulu. Bukan hanya milenial, Gen X kita Mungkin juga ya. ada gitu ya. Nah efeknya yang saya lihat adalah mereka kalau nggak ada handphone di sebelahnya, panik. Kan begitu. Kalau nggak ada handphone di sebelahnya. Dan harus pakai alarm. Habis alarm tidur lagi. Nah, apa penyebab mereka harus pegang handphone? Kalau ditanya pun mereka nggak tahu. Kenapa dia harus menyentuh? Nah ini kan artinya mereka bangun, boleh dikatakan bukan kesadarannya dulu Iya. yang dia selesaikan, dia bangun dulu bahwa harusnya dia mengatakan kepada dirinya, wah tadi malam saya kemana ya? Tanya tadi malam saya itu mati. Harusnya bersyukur. Wah saya dikasih hidup. Gimana itu kira-kira? Iya. Jadi dia mendapatkan kenikmatan, dia terlanjur mendapatkan kenikmatannya itu dari tadi yang Iqbal bilang itu dengan grabbing dia punya handphone habis. Nah, itu nikmat banget bagi dia. Atau bagi kita yang udah biasa melakukan itu rasanya rilis kan. Bangun pagi lihat handphone lihat WA, rilis banget rasanya kan. Lihat berita rilis. Karena dia sudah mekanistik tadi kan. Dia menikmati itu. Menikmati dia tidak memilih respon yang lebih bagus. Yang tadi Iqbal bilang kita bangun pagi. Ya harusnya duduk sebentar. Bersyukur ya. Kan, doa kita hidup nih kan begitu ya. Kita dikasih kehidupan hari ini untuk menjalani lagi. Karena memang banyak. Which is Bal, kalau dikerjakan pertama kali nggak nikmat. Kan begini, orang itu cenderung kepada kenikmatan. Nah masalahnya hal-hal yang kurang baik, rutinitas yang kurang baik, itu justru dinikmati. Cepat membuat kita nikmat. Malas-malasan cepat membuat kita nikmat. Makan nasi Padang cepat membuat kita nikmat. Tapi yang kegiatan bagus, nikmatnya nggak segera, nggak instan. Nikmatnya tuh nanti. Jadi kayak tadi bangun pagi, bersyukur. Nikmatnya tuh nanti kalau udah dilakukan sering-sering. Jadi nggak segera dapat. Nggak segera. Padahal sebenarnya kalau dia duduk sebentar, dia bangun pagi, sebentar saja, butuh waktu kira-kira 5 menit. Dia bisa menuntun ya kan hidupnya hari ini dengan kesadarannya bahwa hari ini dia tidak boleh marah. Dia harus rajin menyapa orang. Dia harus hidup dengan sikap yang baik kepada orang lain. Itu 5 menit loh Wal, kalau dia praktekkan pada saat dia setiap bangun pagi. Ya karena dia merasa dampaknya lebih enak lihat handphone daripada ngerjain yang berat 5 menit. Lebih enak lihat ini apaan sih ya kira-kira. Ada status temannya, lebih enak. Ya kan? Nah yang tadi itu Bal, kalau kita kerjain pengalaman gue, kita kerjakan secara konsisten dulu. Ya hari pertama pasti nggak enak, karena breaking kita punya habit yang lama. Hari kedua pasti nggak enak. Tapi kalau kita kerjakan dengan bagus itu kan membangkitkan kesadaran. Rasa syukur apa segala macam. Nah itu kalau dilakukan, kalau teori psikologi. 21 hari berturut-turut baru muncul kenikmatannya. Butuh 21 hari. Tapi kita mesti disiplin selama 21 hari. Harus terus menjalankan mengerjakan hal yang baik itu tantangannya. Biasanya hal yang baik itu susah karena kenikmatannya nanti. Nah, hal yang kurang baik itu gampang, kenikmatannya langsung. Seperti minum alkohol. Langsung kenikmatan. Lu kan hasil minum alkohol dengan meditasi kan mirip-mirip. Mirip-mirip kan. Kita nyaman kan. Tapi kalau meditasi lu mesti 6 bulan dulu baru bisa. Kalau minum alkohol kan langsung. Oke, kembali kepada kesadaran ya kalau kita bicara. Nah, menjalani hidup. Kalau istilah sekarang itu kan mindful. Nah, mindful. Orang harus hidup dalam kondisi mindful. Nah mindful ini dimana kalau menurut saya ya Wal ya, bahwa kita nggak bisa reaktif terhadap segala sesuatu. Harus ada kesadaran diri. Kadang-kala ini contoh misalnya,
saat kita menerima WA gitu ya. Kadang-kadang kita hilang kesadaran dong. Baru masuk WA langsung menjawab tuk tak tuk tak tuk tak tuk. Padahal seharusnya setelah kita pikir apa sih sebenarnya isunya, bisa nggak kita tunda dulu untuk menjawabnya? Itu gimana ya Wal, kira-kira anak-anak sekarang seperti kayak begitu? Iya itu dia reaktif kan, reaktif ingin lihat ngecek status segera, merasa itu penting, ya kan? Genting sebenarnya bukan penting, Genting ya kan? Genting, Biasanya kalau kita nggak bisa membedakan mana yang penting, mana yang genting, kita terjebak dengan yang reaktif, ya kan? Jadi dia nggak bisa membedakan. Jadi memang tahap pertama harus bisa bedain dulu Bal, yang penting dan yang genting. Contohnya tadi kan bersyukur tuh yang penting. Kalau lihat HP, lihat ininya kan bisa nanti dilihat. Cuma kan karena udah kebiasaan itu. Dan itu nikmat sebenarnya. Nikmat, jadi dia nggak bisa lepas dari situ. Harusnya dia bisa melepaskan itu kalau dia sadar ya. Jadi memang tantangan kita anak-anak muda harus menggunakan banyak awareness dan kemampuan kita reflektif, ngecek mana habit yang bagus, mana habit yang jelek, mana yang bikin kita stres, mana yang respon kita yang bikin stres, bikin frustrasi, ya kan? Tapi bisa dilatih ya Wal, sebenarnya kesadaran itu kan harusnya bisa dilatih. Sangat bisa. Nggak terlalu susah juga ya. Kita punya, nggak perlu dilatih kan kita udah punya. Ya kan? Kita bisa melakukan evaluasi. Kalau binatang nggak bisa melakukan evaluasi atas responnya. Kan dia nggak punya kemampuan itu. Kita bisa melakukan evaluasi. Jadi contoh yang tadi kan, kalau anjing ditendang pasti menggonggong, ya kan? Kalau kita HP bunyi langsung dibuka, itu kan sama dengan animal. Kan kita bisa evaluasi. Kita lagi ngerjain apa saat itu? Saat kita itu. lagi Dan seberapa penting? Seberapa penting? Kita bisa melakukan evaluasi. Nah, dan menunda sebenarnya. Bisa menunda. Kalau itu dibutuhkan. Ya makanya kita punya kesadaran. Kita sudah punya, tinggal bagaimana kita menggunakan, mengembangkan dan melatihnya. Harusnya bisa ya sebenarnya. Bisa, kita evaluasi, kita pilih. Tantangannya kan tadi itu, kita pilih, lalu itu dijadikan rutinitas. Ganti rutinitas yang lama. Tantangan kita selalu di situ. Contohnya di awal tahun selalu orang bikin resolusi. Kan sebenarnya itu kemampuan reflektif. Resolusinya yang bagus-bagus selalu kan. Makan vegetarian, tapi nggak semua. Bisa membuat list. Berenang, ada listnya. Tapi kan nggak dikerjain. Tahun depan sama aja. Betul. Karena dia nggak menjadikan itu mekanis. Jadi mekanis itu ada gunanya. Dia nggak menjadikan itu bagian dari mekanis dirinya. Which is membutuhkan disiplin untuk beberapa hari. Jadi 21 hari contohnya ya kan, atau ada 40 hari. Itu beberapa lama lah, kalau ilmu psikologi itu 1 hari, kalau dalam agama kita kan ada yang bilang 40 hari. Betul. Dia menjadi suatu habit baru yang bagus untuk kehidupan kan. Nah, karena itu tadi saya pikir ini juga fenomena di mana mereka pingin instan kan, segala sesuatu tuh maunya instan. Ya kan? Kalau melakukan sesuatu, impactnya harus hari itu juga, saat itu juga dirasakan. Nah, sehingga kebiasaan-kebiasaan yang baik tadi ya menurut saya, contoh misalnya kembali kalau kita bangun pagi tadi kita melakukan refleksi, malam kan sebenarnya menarik untuk melakukan hal yang sama, misalnya pada saat mau tidur. Duduk sebentar kan begitu, 5 menit aja sebelum kita masuk ke alam tidur gitu ya Wal ya. Dia duduk sebentar, dia mengevaluasi apa yang terjadi di dalam kehidupannya hari ini, kan begitu. Dan menerima semua ini dengan hatinya yang senang. Ya udahlah, inilah jalan hidup saya hari ini. Nggak ngedumel, nggak marah-marah. Sehingga apa? Besok pagi dia bangun, dia hatinya juga jauh lebih gembira. Karena yang kemarin sudah boleh dikatakan sudah bisa nerima. Ya, harusnya begitu ya Wal. Setuju. Ya, untuk memulai kesadaran itu. Begitu juga kalau menurut saya. Mereka dikasih makan kan. Pada saat menghadirkan makanan kan nggak langsung harus buru-buru juga. Menahan diri aja sebentar. Wah ini makanan, inilah karunia dan berdoa kan begitu. Inilah satu nikmat. Itu kan menarik untuk melatih kesadaran. Gitu ya Wal barangkali. Nah, jadi barangkali saya pikir bahwa kesadaran sebenarnya bisa dilatih. Bisa dilatih, bisa dikembangkan ya kan begitu dengan habit yang mungkin jauh lebih diolah ya. Dan diyakini maknanya bahwa hidup tanpa kesadaran
nggak jauh beda kita sebenarnya dengan makhluk lain ya Wal ya, kira-kira gitu ya. Kita nggak mau disamakan dengan makhluk seperti hewan misalnya. Karena kita dibekali kemampuan itu untuk itu. Tinggal kita mau melatihnya atau tidak. Gitu ya Wal.